Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang spesial ini, karena kajiannya kajian spesial, di malam yang spesial ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan beragam nikmat-nikmat spesial kepada kita. Bukankah hidup itu nikmat? Dan itu spesial. Saat kita terpancar di awal perlombaan plus minus yang nanti akan terkumpul di rahim, maka yang dipancarkan oleh orang tua kita itu ada miliaran calon makhluk hidup, miliaran calon makhluk hidup, tapi kita yang terpilih. Spesial. Lebih hebat lagi, hidup kita terpilih dari sekian banyak makhluk menjadi hamba Allah, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, menjadi kaum muslimin. Allah yang memilih. Spesial sekali. Dan malam ini kita berada di tempat terbaik di muka bumi, rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menginginkan di tempat ini berdiri masjid ini.
untuk tegak beragam kebaikan, di antaranya pengajian malam ini. Itu spesial. Lebih hebat dari itu, sholat berjamaah lengkap dengan sholat sunnahnya, spesial kuadrat, berlipat-lipat. Ayo berjamaah di masjid berapa kali lipat dibandingkan di rumah. 1 derajat itu bisa seperti langit dengan bumi. Sementara mudahnya Allah beri kita sampai 27 derajat. Sementara masuk PNS, antriannya lamanya apanya. Kalau tidak bucuk juga, nggak bisa tak bucuk masuk. Ini dimudahkan, dipanggil lagi untuk dapat derajat. Derajat ini tidak ada nilainya gajinya presiden. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya dunia beserta segala isinya. So, jangankan sholat 5 waktunya. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Dan saat ini kita berada dalam majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis tercurahkannya rahmat, turunnya sakinah, rangkatnya derajat hamba, berkah, ampunan, keimanan, ketakwaan, dan beragam kebaikan yang tidak terhitung. Sebab satu jenis saja rahmat dalam majelis ilmu itu sudah tidak bisa dinilai. Belum lagi sakinahnya, belum lagi pengangkatan derajatnya, belum lagi ampunannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup memiliki kemampuan menyadari bahwa kita berada di atas nikmat-nikmat spesial, maka pasti hati kita adalah hati yang spesial. Walaupun sama-sama dapat, iya, sama-sama hidup, sama-sama Islam, sama-sama dia sholat, sama-sama hadir taklim, tapi tanpa memiliki kemampuan merasakan besarnya nikmat, iya, itu akan beda. Memiliki hati yang mampu melihat, mampu merasakan, mampu mencermati, mampu mengetahui sedalam-dalamnya baiknya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kepada kita, mampu menyadari besarnya minnah anugerah Al-Mannan yang maha memberi nikmat kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man khasyiya ar-Rahman wa jaa'a biqalbin munib. Surga dalam surah Qaf diperuntukkan untuk mereka yang khasyah Rahman,
takut terhadap Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Dan dia datang berjumpa dengan Tuhannya di qalbin munib, dengan hati yang munib, hati yang senantiasa kembali. Hati yang seperti ini, hati yang spesial. Hati yang sangat peka terhadap apa yang Allah perlakukan pada dirinya. Allah berbuat, Allah menetapkan, Allah menghukum, Allah dan beragam perbuatan Allah kepada kita. Pekalah dalam melihat, menyikapi. Awal ceramah itu salah satu bentuk kepekaan hati. Peka terhadap nikmat. Mampu melihat nikmat. Berada dan mendapatkan nikmat yang sama. Tetapi kalau kita memiliki kemampuan hati lebih, maka hasil yang kita dapat lebih. Sama-sama gajinya 5 juta per bulan. Tapi hati yang mulia bisa dengan itu mendapatkan yang lebih hebat, berlipat-lipat dari 5 juta itu, dengan kemampuan inabahnya, kembali apa? Dia mampu melihat ini datang dari Allah, ini kebaikan dari Allah. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Kembali. Yang satunya 5 juta juga, tapi hatinya tidak peka. Apalagi kalau dijiwai dengan lawamah. Jiwa yang lawamah, yang keluh kesah. Ini tenang-tenang. Belum cukup ini. Anjing pengeluaran dengan apalagi kalau justru nafsul ammarah bisu. Wah, dapat yang ini bertambah dosanya. Ayam malas lain, sama jadi kutandangan akan semakin banyak jadinya. Dapat sama-sama dapatnya, tapi beda hasilnya. Berarti kan dapat beda hasil. Hasil di mana? Hasil reaksi hati. Bagaimana hati memberi reaksi terhadap apa yang Allah berbuat kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perbuat kepada kita? Satu, takdir yang enak. Dia berhasil usahanya, berhasil panennya, sembuh dari penyakit, lahir anaknya, alhamdulillah, nikah atau bisa nikah lagi. Dia dapat takdir yang enak. Itu semuanya Allah yang memperlakukannya pada kita. Hati hendaknya pandai menyikapinya dengan itu, hati yang kembali. Jadi dapat seperti itu langsung Allah yang dia ingat Tuhannya. Kembali pasti. Lahirlah apa? Kesyukuran. Ada takdir-takdir yang menyakitkan. Gagal panen,
dipecat, dapat gaji, tapi orang yang menikmati dicopet. Kebakaran, gagal panen, sakit. Semua itu Allah yang takdirkan. Virus, wabah, musibah, bencana, corona, salah satu dari takdir-takdir. Hati yang munib langsung ingat Tuhan. Sebab munib artinya kembali. Peka dia untuk kembali kepada Tuhan. Lahir apa selanjutnya? Kesabaran, istighfar, dan betul-betul mengharap perlindungan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan asah yang kedua ini. Apalagi perintah larangan. Perintah larangan. Allah perintah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Hati yang munib menanggapi, melakukan perintah dan terus di atas perintah. Ikhlas kepada Allah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan-larangan. Ada larangan hati yang munib menyikapi. Ini larangannya Allah. Dia kembali kepada Allah. Saya melarang Allah. Kembali kepada Allah. Berhenti dia. Menjauh dia. Selamat. Jadi hati yang munib, hati penduduk surga, mampu hidup di muka bumi, senantiasa kembali kepada Tuhannya. Musibah-musibah, nikmat-nikmat, perintah-perintah, larangan-larangan, empat ini tidak ada satupun makhluk bisa lepas dari. Tidak ada satupun makhluk bisa lepas dari. Kafir, beriman, semuanya dapat musibah, semuanya dapat nikmat, semuanya kena perintah, dan semuanya kena larangan. Tinggal bagaimana bersikap dengan sikap yang benar. Yang bisa bersikap dengan sikap yang benar, yang memiliki hati spesial, hati munib, senantiasa mewujudkan ibadah inabah. Inabah senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat. Kemudian ditambah lagi satu. Yang kelima. Terjatuhnya kita ke dalam dosa. Juga Allah yang takdirkan. Hati yang munib gimana menyikapi? Segera bertaubat, segera beristighfar, segera menyusul dosa itu dengan amalan-amalan. Wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Kata Nabi, susul kejelekan itu dengan hasanah, kebaikan-kebaikan, maka pasti dia akan hapus. Lima yang tidak mungkin kita bisa lepas darinya. Dapat musibah, dapat nikmat, bersalah, berdosa, dapat perintah, dapat larangan. Hakikat hidup menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
bagaimana bersikap terhadap 5 hal ini. Bagaimana bersikap terhadap 5 hal ini. Itulah hidup. Bagaimana bersikap terhadap 5 hal yang tidak mungkin kita bisa lepas dari. Pasti kena. Allah tetapkan dapat nikmat, Allah tetapkan dapat musibah, Allah tetapkan terjatuh dalam dosa, Allah tetapkan perintah, Allah tetapkan larangan ini. Hadapi dengan menjadi hamba Allah, memiliki hati yang mulia. Nikmat, syukur. Musibah, sabar. Dosa, istighfar dan tobat. Perintah, segera lakukan. Larangan, tinggalkan. 5 ini semuanya diwujudkan karena Allah. Jelas? 5 hal ini adalah kesimpulan satu dari ilmu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fawaid. Kemudian inabah yang merupakan sifat penduduk surga, hati penduduk surga itu sangat-sangat diperlukan dalam 2 hal yang merupakan puncak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan Allah makhluk dengan pencipta, hamba dengan yang disembah. Puncaknya kepada Allah itu dalam 2 jalur. Puncak kepada Allah itu dalam 2 jalur. 2 jalur itu terungkap dalam sumber seluruh ilmu. Semua ilmu yang pernah Allah turunkan terkumpul dalam kitab-kitab. Dan semua kitab yang Allah turunkan terkumpul dalam satu kitab, Ummul Kitab Al-Quran. Dan seluruh surah dalam Quran terkumpul pada satu surah yang mendapat gelar juga dengan Ummul Kitab, tempat kembali seluruh surah. Surat Al-Fatihah. Dan suratul Fatihah terdapat ayat yang merupakan tempat kembalinya setiap ayat, yang kapan kita membacanya Allah akan menjawabnya. Dalam hadis sahih Allah akan menjawabnya dengan firman-Nya, hada baini wa baina abdi, inilah antara saya dengan hamba. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini jalur pertama. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini jalur kedua. Kalau kita kurang mengerti pembahasan yang tadi 5, maka 2 ini cukup. Dihafal juga dalilnya sudah. Hiduplah sebagai hamba Allah senantiasa iyyaka na'budu. Ucapan, keyakinan dan perbuatannya. Wa iyyaka nasta'in, sebagai ucapan, keyakinan dan perbuatan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita alami, 2 ini
Sementara apa sekarang? Ta'lim. Ayo, jadi hamba Allah dengan doa. Memiliki hati yang kembali kepada Allah melalui dua jalur ini. Sementara belajar, sementara mengajar, ini ibadah. Jadikan belajar kita, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu kami belajar. Kami belajar, kami mengajar, kami berdakwah, kami mengurus, kami mengadakan pengajian semata karena cinta kepadamu ya Allah, membesarkan, mengagungkanmu. Ini iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in. Dalam belajar minta pertolongan hanya kepada Allah supaya kita bisa berhasil mendapatkan ilmu, berhasil dapat pahala, berhasil mewujudkan ibadah, menuntut ilmu. Jelas? Hati yang senantiasa kembali melalui dua jalur ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas? Ini hati yang spesial. Dan itu sangat mudah. Tapi bersamaan dengan mudahnya, semua ilmu kembali kepada dua ini. Ilmu manapun dalam Quran, dalam hadis Nabi tidak mampu kita kembalikan kepada dua ini, maka pasti salah paham kita. Tidak mungkin tidak kembali ke situ. Kita belajar agama, dengar ceramah, tidak bisa kembali ke sini, pasti ceramah salah. Agama salah itu. Tidak mungkin tidak kembali kepada pokoknya. Harus semakin memantapkan iyyaka na'budu. Pemurnian ibadah, keikhlasan hanya kepada Allah, dan semakin selamat dari kesyirikan, hal-hal yang merusak keikhlasan dan ketauhidan itu. Dan semakin memantapkan wa iyyaka nasta'in, kemurnian isti'anah, minta tolong, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Kita perlu kepada Allah dalam dua hal ini. Perlu sebagai dia satu-satunya yang kita cintai, sebagai dia satu-satunya yang kita sembah, kita cintai, kita harapkan, kita takuti, kita berdiri, rukuk dan sujud kepadanya, kita bersedekah untuknya. Dan perlu sebagai dia satu-satunya yang kita minta tolong, minta bantuan, supaya bisa membantu kita dalam mewujudkan ibadah. Ketika dua ini hamba telah wujudkan, maka dia berada di atas ilmu dahsyat, amalan hebat. Bertahanlah di atas itu dengan terus menambah ilmu. Sebab iyyaka na'budu, ilmunya tiada habisnya, melingkup seluruh jenis ibadah. Sebagaimana wa iyyaka nasta'in, ilmunya juga tiada habisnya. Sebab melingkup seluruh perbuatan kita, perlu pertolongan dia. Melingkup seluruh ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal apa yang datang dibawa oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokus terhadap apa yang Allah perlakukan kepada kita berupa musibah. Sebab ini lagi tren sekarang. Musibah, virus, bencana, dan semacam itu. Ingat, kalau hati munib, gimana? Hati munib, gimana? Lah pasti kembali kepada Tuhannya. Ya Allah, apa ini ya Allah? Pasti keterangannya Allah yang dia minta. Kalau hati yang kacau, keterangannya penyiar yang dia minta, wartawan yang dia minta. Sementara dua ini jelas, An-Nasrani, pakana-kana.
Dua ini dia cari ini supaya ratingnya membludak, terserah beritanya yang jelas bisa heboh. Dengarkan apa yang Allah bilang terhadap musibah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Nampak kerusakan, bencana, wabah di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Kalau punya hati yang kembali, langsung sadar, perbuatan manusia. Saya juga manusia. Yudhiqahum ba'dalladhi amilu. Lanjut. Untuk Allah jadikan mereka merasakan sebahagian perbuatan-perbuatan mereka. Sebahagian. Tujuannya, hikmah besarnya, la'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali. Apa kembali? Inabah. Apa makna inabah? Jadi hentakan musibah itu supaya kembali kepada Allah. Orang ateis yang tidak mengenal Tuhan, yang menyiksa sebagian kaum muslimin di Cina, kembalilah, tobatlah, sadarlah, ada Tuhan yang mengatur. Kaum muslimin yang tidak memperhatikan saudaranya, kembalilah, sadarlah. Kaum muslimin yang melarikan agamanya, kembalilah, sadarlah. Tidak ada satupun musibah kecuali pasti bima kasabat aydikum, dengan sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Sampai jelas-jelas uang kita diambil orang, kita zalimi. Kita difitnah orang, kita benar. Jelas-jelas seperti itu, kita yang dizalimi. Yakinlah, kezaliman itu Allah tetapkan terjadi pada kamu karena dosa kamu. Kamu tahu atau tidak tahu, pasti ada kesalahan. Itu cara berpikir apa? Qalbin munib, hati inabah. Kembali kepada Allah. Jadi tenang dia. Jadi dapat keterangan pertama dari Allah, lahir kembali kepada Allah. Lahir istighfar. Kalau nonton TV tidak lahir istighfar itu. Tambah heboh. Wah. Kalau tambah lagi, tambah takut. Jangan. Sebab yang dibesarkan apa? Yang dibesarkan virusnya, yang dibesarkan penularannya, yang dibesarkan ininya. Tahu jamaah, ada hadis Nabi, la adwa, tidak ada penularan. Hadisnya sahih, wajib diterima. La adwa kata Nabi, tidak ada penularan. Bukan artinya tidak ada virus menular. Para ulama jelaskan la adwa artinya tidak ada penularan sebagaimana yang dipahami diyakini oleh orang-orang musyrikin. Orang musyrikin memahami penularan, virus penyakit itu bergerak sendiri, tidak ada yang mengaturnya. Itu yang diajarkan di TV. Karena itu diajarkan TV, virusnya yang besar. Bagaimana membuat vaksinnya. Itu saja. Berhasil vaksinnya, selesai virusnya. Berarti tidak selesai. Padahal tujuannya apa? Supaya kembali. Tidak ada yang kembali. Tidak sadar-sadar. Tidak sadar-sadar. Tunggu apa? Tunggu virus selanjutnya. Kan 2002 SARS di Cina. Sekarang di Cina juga. Kelelawar juga. Yang dijadikan sebagai padahal bima kasabat aydin nas, kelelawar jalurnya saja manusia sebabnya. Kelelawar membunuh orang tidak berdosa dia. Manusia jadi masalah. Kembali. Kalau orang kembali kepada apa yang Allah turunkan, tenang. Ini dah supaya tidak lepas dari dosa, supaya saya kembali muncul inah. Apalagi kalau dia kembali lebih dalam lagi kepada hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi menjelaskan. Nabi menjelaskan tentang ta'un. Ini bahasa hadisnya ta'un. Salah satu penafsiran dari ini kuat.
Iya, taun itu apa? Jenis penyakit wabah yang besar, meluas, yang mematikan. Iya. Satu hari bisa sekian orang meninggal. Itu taun. Ini diantaranya. Ini bentuk dari bentuk-bentuk taun. Kata Nabi, taun dulu Allah turunkan sebagai azab bagi umat-umat. Dan sekarang Allah jadikan rahmat, penggugur dosa bagi umat Islam. Kalau dapat ilmu itu, tidak usah khawatir. Apa yang mau nasihatkan? Penggugur dosa. Apalagi kalau dapat hadis yang lainnya. Man qutila fi ta'un fahuwa syahid, kata Nabi. Siapa yang terbunuh karena ta'un, maka dia syahid. Tidak bolehnya ji, makan corona. Tidak boleh juga begitu. Iya, supaya mati dengan itu. Makan penyakit ini. Tidak bisa. Sebab Nabi bersabda, firra minal majdum, firaraka minal asad. Lari dari penyakit sejenis kusta, sebagaimana kamu lari dari singa. Disuruh lari, menempuh sebab-sebab, menghindar dari penyakit. Menempuh sebab-sebab, menghindar dari penyakit, itu juga sifat qalbun munib, hati yang munib. Allah memerintahkan kita menjauh supaya bisa hidup lebih lama. Mengejar pahala syahid yang berlipat-lipat. Mengejar pahala kebaikan yang berlipat-lipat. Kalau hidup lebih jauh, pahalanya bisa lebih. Ingat dua orang sahabat yang bersaudara. Sama-sama mawal Islamnya, sama-sama mujahadahnya, sama-sama ibadahnya. Hanya yang pertama duluan meninggal sebagai syahid. Sebagai syahid, luar biasa. Meninggal sebagai syahid, kedudukannya tertinggi. Yang kedua, nanti meninggal tahun depan. Seorang sahabat bermimpi. Mimpinya apa? Melihat dua ini masuk surga. Yang pertama masuk surga, yang meninggal belakangan, yang meninggal di atas tempat tidurnya. Meninggalnya biasa-biasa saja. Cepat-cepat sahabat ini ke Nabi. Mimpinya ini gimana? Benar tidak apa? Kenapa? Kalau benar ini, kenapa ini duluan masuk? Tidak tenang dia. Harusnya yang syahid. Kalau duluan kan berarti lebih mulia. Apa kata Nabi? Kamu tidak hitung sholatnya. Dalam satu tahun itu berapa ribu rakaat? Tidak hitung. Terus dia masih dapat satu kali Ramadan. Satu kali Ramadan itu bisa meninggalkan banyak. Itu firra, lahir. Tempuh sebab-sebab supaya bisa sehat. Yang dengannya bisa menambah pahala lebih. Tapi kalau Allah takdirkan terkena, kenapa? Raih kebaikan. Yakin pahala. Tidak perlu kalau kesal. Indahnya hidup memiliki qalbun munib. Dan keindahan hidup memiliki qalbun munib ini, puncaknya adalah hidup dengan qalbun munib di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya hamba-hambanya yang senantiasa mengasah, memperhebat hati munib ini dengan ilmu, dengan amalan, dengan ibadah, keikhlasan, dengan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kesyukuran, dengan kesabaran, dengan melakukan perintah, meninggalkan larangan, dengan bertobat, dengan beristighfar, dengan betul-betul berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa? Masuk. Iya. Saya tutup dengan doa. Doa. Ini doa sering kita dengar. Tapi doa ini doa pamungkas. Ini salah satu sifatnya qalbun munib. Dapat musibah, ada yang mengancam, ada yang menggelisahkan. Itu artinya Allah suruh kita kembali kepadanya supaya terus meminta, merengek, berdoa kepadanya.
Ketika musibahnya lebih besar, berarti Allah inginkan kita supaya kita berdoa lebih merendah lagi, supaya pahalanya lebih besar. Senantiasa berdoa dan meminta. Sehebat-hebat doa di antaranya la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arsyil karim. Sekedar dibaca ini sudah merupakan doa. Dan kalau ini dibaca dan digunakan untuk berdoa, tembus itu doa. Sebab ini doa Nabi pastikan siapapun dalam bahaya kemudian membacanya kecuali pasti selamat. Ini doaul kar, doa dalam bahaya. Langsung Nabi ajarkan. Langsung Nabi yang ajarkan. Ayo, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Selesai. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita bisa bersama dengan doa ini dalam setiap aktivitas dan keadaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, maafkan seluruh kaum muslimin yang hidup saat ini dimanapun mereka berada, demikian pula yang telah mendahului kita. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum antarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan jazakumullah khairan.